Salam, berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat, dan Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat saat ini diperkhususkan bagi warga jemaat yang akan mengikuti sakramen perjamuan yang akan dilayankan oleh Majelis Gereja GKJ Cakraningrat pada saat ibadah di hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menerima sapaan rohani dari Tuhan, dan biarlah melalui firman yang kita hayati bersama memampukan kita untuk mengikuti pelayanan sakramen perjamuan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita menyatu di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur pada saat ini jikalau Tuhan telah memberikan kesempatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan untuk dapat mempersiapkan diri kami, hati kami, untuk mengikuti dan menerima pelayanan sakramen perjamuan dari-Mu yang akan dilayankan oleh Majelis Gereja GKJ Cakraningrat tanggal 22 Juli 2020. Dan untuk mempersiapkan diri kami, hati kami, rohani kami untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan dari-Mu, kami akan bersama-sama menerima kebenaran akan sabda-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menyucikan hati kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan melayakkan kami untuk menerima taburan kebenaran sabda Tuhan ini, sehingga melalui kebenaran sabda Tuhan yang akan kami hayati bersama akan memberikan kekuatan baru bagi setiap kami anak-anak Tuhan untuk dapat menerima pelayanan sakramen dengan baik, sehingga pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan spiritualitas, dan pertumbuhan kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan yang kami nyatakan. Dan biarlah melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui buah-buah roh yang kami hasilkan, dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mampu untuk berbuah lebat jikalau Tuhan tidak menghidupi kami. Kami tidak mampu untuk melakukan apa-apa di dunia ini bagi kemuliaan nama-Mu jikalau Tuhan tidak beserta dan memberkati kami. Oleh sebab itu, berkatilah Bapa. Kami akan menerima kebenaran sabda-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, suasana saat ini panas sekali karena saya siang hari rekaman di kantor PPKS ini sendirian, ya, setelah tadi pulang dari pertemuan. Nah, bacaan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-92, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Demikian. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita anak-anak Tuhan melewati masa, melewati waktu yang dulunya kita anak-anak mungkin sekarang kita sudah menjadi orang dewasa, bahkan kita memasuki usia tua. Namun ketika kita sudah menjadi tua, tidak berarti bahwa kita tidak berguna. Tidak. Sebab firman Tuhan melalui bacaan kita dalam Mazmur 92, khususnya ayat yang ke-15 di sana dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya. Mereka akan
mengalami apa yang disebut dengan gemuk dan segar, ya, itu memiliki makna bahwa mereka memiliki spiritualitas, mereka memiliki rohani yang terus mengalami pertumbuhan. Dan ketika pertumbuhan spiritualitas dan rohani itu semakin baik, nah, diibaratkan itu seperti pohon yang semakin gemuk, ya, seperti pohon yang semakin segar, ya. Ini pohon loh ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Tentu di sana ketika pohon itu gemuk, pohon itu segar, kendati pun usia sudah tidak lagi muda, tetapi masih tetap menghasilkan buah, ya, yang lebat, buah yang baik, buah yang bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan, ya. Ini kita bisa bandingkan kalau kita membaca dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Ayo, kita buka dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Ya. Ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Kendati pun sudah tua, tetapi kalau makanan rohaninya itu cukup, kedekatan hatinya dengan Tuhan semakin baik, maka spiritualitas, kerohanian, iman, percaya, dan pengharapan itu semakin mengalami perkembangan. Kendati pun pada masa usia tua, ya. Karena yang dimaksud di sini adalah perkara rohani, Bapak Ibu Saudara. Ya. Fisik semakin menurun, tetapi kerohanian semakin baik. Ya. Mengapa demikian? Karena semakin kita berusia tua, semakin akar kita itu tertanam di dalam Yesus. Semakin berakar di dalam Yesus, semakin dibangun di atas Kristus. Dan kita percaya, jikalau seperti itu keadaannya, semakin tua, semakin menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Semakin tua, semakin berguna. Semakin tua, semakin bermanfaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Majelis GKJ Cakraningrat akan melayankan sakramen perjamuan itu pada tanggal 5 Juli 2020. Ya. Pertanyaannya sekarang, di masa pandemi corona ini, bagaimana mereka dengan yang sudah tua? Ya. Nah, dalam surat penggembalaan GKJ Cakraningrat, usia 60 tahun yang terindikasi ada penyakit, ada sakit penyakit yang dibawanya, diseyogiakan, ya, beribadah di rumah, ya. Dan pada saat ini, ya, 3 bulan yang lampau kita lewati, kita beribadah di rumah. Dan tanggal 5 Juli nanti kita bersama-sama akan membangun ibadah, ya, di gereja, menerima pelayanan sakramen perjamuan. Nah, bagaimana dengan mereka yang usianya di atas 60 tahun dan juga memiliki sakit penyakit? Bagaimana mereka harus dilayani sakramen perjamuan? Apakah akan dilayani sakramen perjamuan online? Ya, secara pribadi saya tegaskan bahwa sakramen perjamuan adalah memiliki makna, ya,
memiliki makna kehadiran Yesus yang memecah-mecahkan roti dan memberikan roti itu kepada para murid dan memberikan anggur itu kepada para murid. Prinsipnya adalah kehadiran. Oleh sebab itu, Majelis GKJ Cakraningrat tidak melayankan perjamuan kudus online. Nah, nanti kita akan pikirkan sejauh mana kita bisa melayani warga jemaat yang usia lanjut, yang tidak bisa mengikuti sakramen perjamuan pada tanggal 5 Juli 2020. Saya yakin pasti ada solusinya, dan silahkan tenang saja, terus berpengharapan, doakan setiap majelis agar supaya dimampukan untuk menjawab pergumulan ini. Dan saya yakin masalah pasti ada solusinya. Dan kita mau dalam kehidupan spiritualitas kita senantiasa terus bertumbuh semangat kita. Semangat. Dan ketika semangat itu ada, ketika kita memikirkan bersama itu dengan melibatkan Yesus, pasti ada jalan keluar. Selamat mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin.